Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sintia, NPM 1821020083, kelas B, semester 5, Hukum Tata Negara. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama yang diampu oleh Pak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan gugatan di pengadilan. Di poin pertama, itu ada pendaftaran dan panggilan. Sesuai asas hakim yang bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat. Tindakan yang pertama yang dilakukan oleh penggugat adalah mendaftarkan gugatannya ke Paniteraan Pengadilan Negeri dengan memperhatikan kompetensi yang relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara. Sesuai dengan asas beracara dikenakan biaya. Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti oleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjukkan susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang telah mereka hendaki. Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan, exploit berita acara pemanggilan, dan khusus untuk tergugat disertai salinan suratan gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah panggilan itu kepada majelis hakim. Dan apabila yang dipanggil itu di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut. Di poin kedua itu ada putusan karena tidak hadir di sidang pertama. Pasal 148 RBG _124 HIR memuat ketentuan bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur. Namun, di pasal 150 RBG _126 HIR masih memberi kelonggaran kepada majelis hakim yang tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama, dan untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan untuk itu. Setelah penggugat dipanggil untuk kedua kalinya dan ternyata penggugat tidak datang juga itu, maka hakim akan menjatuhkan hukuman menggugurkan gugatan dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan penggugat itu, pokok perkaranya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena memang pemeriksaan perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan, perlu diperhatikan bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak datang di persidangan berikutnya, maka perkara akan diperiksa dan diputus secara kontradiktor. Di poin ketiga itu ada upaya perdamaian. Ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut harus damai itu sangat penting, dan apabila perdamaian tidak dapat dicapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan pengadilan. Di poin keempat ada jawaban dan ekspeksi. Tidak ada kewajiban tergugat untuk memberikan jawaban, tetapi jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberikan jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah, tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang
maksim tersebut ekspresi atau tangkisan. Ekspresi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ekspresi prosesual dan ekspresi material. Ekspresi prosesual itu adalah yang mendasarkan diri pada hukum acara, sedangkan ekspresi material adalah yang didasarkan pada hukum perdata material. Dan yang kedua itu ada jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jawaban tergugat yang mengenai pokok perkara dapat berupa pengakuan, bantahan, dan reverte. Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan tersebut. Bantahan ini juga dapat meliputi keseluruhan atau sebagian isi gugatan. Oleh karena itu ada kemungkinan tergugat mengakui sebagian, dibantah bagian ini dari isi gugatan. Sedangkan reverte itu berarti tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada hakim. Dari pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132 HIR menjadi jelas bahwa memungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama oleh majelis hakim yang sama, dan diputus dalam satu putusan pengadilan. Walaupun dalam praktek pertimbangan hukum, dalam konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dan konversi. Kenyataan ini dapat memperlancar jalannya proses persidangan dengan dua gugatan diperiksa dalam waktu dan tempat yang sama dan oleh hakim yang sama. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.